Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, karena ini pembelajaran pertama, Ustaz mau tanya, kalian pernah dengar istilah AI? Pernah. Apa menurut kalian tentang AI? Penipu. AI penipu? Bukan. Apa AI? Program buatan. AI itu tuh suatu kayak inovasi yang manusia buat Ya. dengan kecerdasan buatan gitu. Kecerdasan buatan. Hampir. Kepanjangan AI tahu enggak? Apa? Artificial. Yang benar artificial intelligence. Artinya adalah kecerdasan buatan. Jadi cara kerja AI adalah AI itu dilatih oleh manusia, kemudian dimasukkan ke komputer, dan akhirnya nanti menjadi sebuah kecerdasan yang terus-menerus kalau dilatih maka dia akan semakin cerdas. Makanya semakin lama kita menggunakan AI, maka jawabannya akan semakin lengkap. Ketika kalian menggunakan ChatGPT bertanya tentang soal, awal-awal kalau kalian bertanya, mungkin jawabannya tidak lengkap. Tapi semakin lama kalian berinformasi, kalian tanya-tanya terus, maka makin lama makin lengkap jawabannya dan dia akan semakin cerdas. Itu namanya AI. Oke, kecerdasan buatan. Nah, kita semua di sekeliling kita ada AI. Dan bahkan kita hidup sudah berdampingan dengan AI. Hidup kita sudah berdampingan dengan AI. Salah satunya adalah ketika kalian menonton YouTube. Di situ ada namanya, karena YouTube itu akan membaca algoritma kalian. Kalau misalkan kalian membuka YouTube, kemudian apa yang sering kalian buka, maka itu nanti ketika membuka YouTube berikutnya, itu yang akan pertama dimunculkan. Misalkan kalau kalian sering membuka video tentang komedi, maka berikutnya ketika kalian membuka video tentang komedi, maka pertama kali akan dimunculkan oleh YouTube adalah video-video tentang komedi. Adapun video tentang yang lain, presentasinya hanya kecil. Karena AI membaca algoritma yang biasa kalian buka. Begitu juga dengan TikTok. Begitu dengan IG dan lain sebagainya. Dan nanti iklan yang masuk pun kepada kita sesuai dengan apa yang sering kita lakukan. Bahkan AI itu bisa membaca obrolan kalian. Misalnya kalau kalian naruh HP seperti ini, kalian bicara tentang suatu merek. Di HP ini dia mempunyai rekaman suara. Kalau kalian tidak tahu, tidak menonaktifkan, maka dia akan membaca rekaman suara. Nanti kalau kalian ngobrol tentang suatu merek, tiba-tiba ketika kalian membuka Google, muncul iklan tentang itu. Pernah merasakan itu? Pernah enggak? Padahal kalian belum pernah men-searching suatu barang, hanya pernah ngobrol-ngobrol saja dengan teman, tapi HP kalian di depan. Tiba-tiba ketika kita buka Google, maka tiba-tiba ada muncul iklan mempromosikan alat itu. Itu namanya kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Kecerdasan tentang AI. Nah, karena kita hidup berdampingan dengan AI, dan AI itu masuk di semua lini kehidupan manusia. Kalian pernah dengar mesin pembersih cerdas? Dia punya sensor sendiri, di mana ada sampah maka dia akan datang. Tinggal dilepas mesinnya, dia jalan sendiri. Dan itu yang dikembangkan oleh manusia, terutama di negara Jepang. Mereka sampai Jepang, Cina, sampai membuat robot. Nah, suatu saat kalau manusia banyak yang kecerdasannya menurun, maka bisa jadi kalian akan tergantikan oleh robot. Oke? Maka untuk itu, sebagai seorang manusia,
sebagai untuk seorang manusia, kita itu harus benar-benar bisa memanfaatkan AI. Karena ada aturannya juga ketika kita menggunakan AI. Di antaranya tidak boleh kita menggunakan untuk sesuatu yang buruk. Atau jangan menyebarkan informasi pribadi kita, data pribadi kita di media sosial. Makanya kalau sekarang Facebook, IG, kemudian TikTok itu sudah bisa membaca wajah. Sudah bisa membaca wajah kita. Kalau kalian sering upload foto di TikTok dan sebagainya, itu wajah kita sudah terbaca. Sudah terbaca, sudah ada datanya. Nanti suatu saat orang akan kalian berbuat masalah. Misalnya berbuat masalah. Suatu saat orang mencari kalian, itu sudah terbaca di mana posisi kita. Itu sudah dibaca oleh AI. Maka hati-hati kalau yang sering upload foto ke media sosial. Semakin sering kalian, maka media sosial akan semakin menghafal wajah kita. Semakin dihafal. Suatu saat ketika muncul wajah kita, AI itu sudah melampirkan ini berita orang tersebut, data dirinya, Facebooknya apa, IG-nya apa, TikToknya apa sudah diketahui. Apalagi ketika dia melakukan tindak kriminal, langsung dibaca tuh sama AI, oposisinya di sini. Makanya polisi sekarang tuh lebih mudah menangkap penjahat, langsung terbaca. Makanya kalau kalian nonton perdebatan orang-orang politik, kalian sering mendengar kekuatan netizen. Sering mendengar kekuatan netizen karena netizen sekarang sudah canggih, bisa melacak data seseorang tanpa orang itu harus tahu. Oke? Maka untuk itu sekali lagi Ustaz ingatkan, hati-hati ketika menggunakan AI. Bahkan AI ada di dunia kesehatan, ada di transformasi. Kalau transformasi tahu enggak? AI di dunia transformasi. Transportasi. Tahu? Nggak tahu. Apa? Kalau nggak salah, dia tuh kayak tempat ini layar, terus tunjukin kayak disuruh kita stay di situ sambil tunjukin muka. Tahu Google Map? Google Map itu bagian dari AI. Awalnya Google Map ketika muncul, datanya tidak valid. Tapi semakin lama, semakin valid. Bahkan dia bisa memunculkan gambar. Bahkan sekarang Google Map bisa membaca daerah titik yang macet, titik banjir. Dia bisa baca sekarang. Misalnya kalau kalian mencari jalan ke Samarinda menghindari banjir, itu sudah diarahkan sama Google Map kalau lagi musim banjir. Saking canggihnya, karena itu sudah terlatih. Itu namanya disebut dengan kecerdasan intelijensi atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Ya. Ntar dulu. Ulangi. Kalau manusia nggak ciptain AI gimana? Mencipta AI. Dari dulu awalnya AI diciptakan sama manusia. Itu AI diciptakan untuk mengurangi kerja manusia. Oke? Makanya sekarang kalau kalian kuliah bikin skripsi itu sudah akan lengkap tanpa kalian berpikir bagaimana cara menyusun skripsi, menyusun karya tulis. Kalian tanya saja ChatGPT. Itu akan langsung dibuatkan karya tulis. Efeknya adalah ketika kita terlalu manja dengan AI, maka otak kita akan tumpul. Lama-lama kita akan menjadi bodoh karena kita malas berpikir. Makanya menggunakan AI itu untuk sesuatu yang terdesak saja. Itu sudah terdesak. Bahkan AI itu sekarang sudah bisa membaca suara. Ya, kalau orang-orang kaya itu di rumah mereka ada remote, dia tinggal taruh, dia hanya membaca suara.
Misalkan dia bilang masuk ke ruangan, Google nyalakan AC. Sudah nyala sendiri. Hampir sama kayak menyuruh pembantu. Tapi hanya remote kecil taruh di ruangan itu. Google nyalakan TV, dia kan nyalakan sendiri. Tanpa dipencet-pencet lagi. Itu kecanggihan AI sekarang. Tapi hati-hati ketika terlalu manja dengan AI, maka kita bisa terjadi pembodohan terhadap manusia. Ada pertanyaan lagi? Ambil. AI itu tuh dampaknya lebih ke positif atau negatif? Baik. AI itu dampaknya positif atau negatif? Sama seperti pisau. Tahu pisau? Atau api? Pisau itu kalau kita gunakan untuk keburukan, maka dia bisa mencelakai orang. Tapi kalau kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka dia akan bermanfaat untuk orang banyak. Sama AI. Karena hukumnya AI itu dia hanya alat. Dia hanya alat. Bukan sesuatu yang harus ada dalam hidup kita. Tapi dia hanya alat. Membantu mempermudah pekerjaan kita. Membantu mempermudah perjalanan kita kalau mau. Dan AI itu sekali lagi dia hanya membantu manusia mengerjakan pekerjaan. Bukan satu-satunya yang membuat kita harus ketergantungan dengan AI. Oke? Bahkan sekarang orang sudah membuat mobil tanpa sopir. Nama mobilnya Tesla. Tesla kan? Tesla itu kalian tinggal duduk, bilang saja mau kemana, sudah dia jalan sendiri mobilnya. Itu tanpa sopir sudah. Maka tidak mustahil ke depannya AI akan lebih maju lagi. Ini aja sudah hanya puluhan tahun, AI sangat pesat sekali kemajuannya. Bisa jadi 10 tahun kemudian AI lebih canggih lagi. Bisa jadi nanti ketika kalian belajar sudah ada hologram Ustadz misalkan di sini, tanpa Ustadz tinggal di kantor aja, yang ngajar hologramnya saja di sini. Iya. Jadi badan Ustadz tapi dia hologram. Pernah nonton kan yang hologram? Ya, Ustadz bisa standby aja di kantor ngajar kalian. Tapi cukup hologramnya. Pernah nonton Agent Ali? Nah, itu kan sering menggunakan hologram kan? Ketika para jenderal apa sebutannya tuh? Para petinggi ya, di atas mentor, ketua teras, ketuanya. Itu kalau mau bertemu dengan para agen-agen yang di bawah, tinggal hologramnya aja yang muncul. Itu namanya kecerdasan AI. Suatu saat bisa seperti itu. Dan itu ada gambar bayangan manusia, gambaran manusia untuk kedepannya. Jadi suatu saat kalau kalian kalau sekarang kangen sama orang jauh dengan yang hubungan keluarga dengan kita pakai video. Suatu saat bukan video, bisa jadi hologram akan muncul depan kita, persis seperti kita ngobrol berhadapan. Padahal jaraknya jauh. Bisa jadi seperti itu. Oke? Allah a'lam bishawab. Mungkin ini yang Ustaz sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you.